BRI bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan mendiskusikan tentang sharing pengalaman menggunakan jasa perbankan BRI dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Menurut kalian, apa sih Bank Rakyat Indonesia atau disebut dengan BRI itu? Menurut saya, BNT, Bank Rakyat Indonesia, (TBK) atau biasa disingkat BNI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Menurut saya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan perbankan bagi nasabah individu, bisnis kecil dan menengah, serta korporat. Terus kalau menurut kalian, apa saja sih layanan produk dan jasa yang ditawarkan oleh BRI? Kalau menurut saya itu yaitu yang pertama mengenai tabungan. Bank Rakyat Indonesia menawarkan berbagai jenis tabungan, yaitu seperti tabungan BRI, tabungan Sipedes, tabungan Britama, dan tabungan Britama X. Setiap jenis tabungan ini memiliki persyaratan, bunga, dan manfaat yang sangat berbeda. Yang kedua yaitu deposito. Bank Rakyat Indonesia juga menawarkan layanan deposito dengan berbagai pilihan jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif. Kalau menurut saya, yang pertama adalah kredit. Bank BRI menyediakan berbagai jenis kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR, kredit modal kerja, kredit tanpa angsuran, dan kredit pemilikan rumah atau KPR. Yang kedua, investasi. BRI menyediakan produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan pembiayaan investasi syariah bagi nasabah yang ingin berinvestasi. Dan yang ketiga yaitu layanan perbankan digital. Bank Rakyat Indonesia juga menyediakan layanan perbankan digital seperti BRI Mobile, BRI Internet Banking, dan SMS Banking BRI yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara online. Kalian sudah pernah menggunakan produk atau jasa Bank BRI? Kalau aku sudah pernah sih yang menggunakan tabungan BRI, saya merasa sangat mudah dan praktis untuk melakukan transaksi perbankan. Kalau saya itu juga pernah menggunakan produk BRI, yaitu billing. Layanan billing yang berbasis keagenan sangat membantu saya dalam melakukan transaksi keuangan, terutama di daerah yang jauh dari kota. Wah, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Saya belum pernah menggunakan produk BRI, tapi setelah mendengar pengalaman dari kalian, saya jadi tertarik untuk mencoba. Iya, saya merekomendasikan produk BRI. Selain mudah digunakan, BRI juga mendukung program pemerintah seperti peningkatan inklusi keuangan dan penyaluran kredit bersubsidi kredit usaha rakyat. Betul, BRI memang terus berupaya untuk memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan perbankan. Selain itu, BRI juga memiliki komitmen untuk pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Wah, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Saya jadi semakin yakin untuk mencoba produk BRI. Sama-sama, semoga pengalaman saya dan Bila dapat bermanfaat ya. Ya, jangan ragu untuk mencoba menabung di BRI. Menurut kalian apa sih kelebihan dari Bank BRI? Menurut saya, Bank BRI itu sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti telah diketahui, Bank Rakyat Indonesia memiliki kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terbatas di kota atau desa, atau di desa besar saja. Selain itu, memiliki lebih dari 1.000 kantor cabang. Bank BRI juga menyediakan layanan lain untuk membantu para nasabah mengelola keuangannya. Kalau menurut saya, yaitu pilihan produk perbankan yang beragam. Keunggulan dari Bank BRI lainnya adalah punya pilihan produk perbankan beragam yang dibagi berdasarkan jenis nasabah, antara lain yaitu individu ataupun pribadi, perusahaan maupun UMKM. Selain tabungan, produk keuangan lain dari BRI yaitu kredit dan pinjaman. Ya, ada lagi yaitu tersedia layanan digital. Keunggulan Bank BRI yang bisa dinikmati lainnya adalah tersedianya layanan digital, apalagi saat ini sudah serba online dan cepat ya. Layanan digital tersebut
antara lain mobile banking, internet banking, SMS banking, pembayaran tagihan, pengecekan mutasi rekening, dan sebagainya. Selain kelebihan dari Bank BRI, kekurangan dari Bank BRI apa menurut kalian? Kalau menurut saya, kekurangan yaitu ada di biaya administrasi transfer beda bank. Jadi kelemahannya tuh pasti dikenakan biaya administrasi jika melakukan transfer beda bank ya. Secara otomatis saldo akan kepotong sebesar Rp6.500. Tetapi jika transfer ke sesama BRI tidak akan terkena biaya administrasi. Kalau menurut saya itu kekurangannya kendala pada layanan digital. Jadi kelemahan Bank BRI lainnya adalah adanya kendala pada layanan online-nya. Entah itu masalah dari server, perbaikan fitur, dan lain-lain. Sehingga kita harus lebih bersabar jika sewaktu-waktu tidak bisa mengakses layanan online untuk melakukan transaksi. Menurut kalian, mobile banking itu apa sih? Menurut Barbes dan Konflik dalam Margareta berpendapat bahwa mobile banking adalah suatu saluran di mana nasabah berinteraksi dengan baik melalui perangkat mobile seperti telepon seluler atau personal digital assistant atau PDA. Transaksi yang dapat dilakukan melalui mobile banking adalah transfer uang, informasi rekening, dan transaksi-transaksi lainnya. Mobile banking memberikan beberapa keuntungan dibanding bank tradisional. Selain itu, dengan adanya mobile banking bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media handphone yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi. Selanjutnya, untuk keunggulan mobile banking itu menurut kalian apa? Kalau menurut saya, yang pertama keunggulannya itu tidak perlu antri dan repot. Jadi nasabah itu bisa langsung melakukan kegiatan perbankan di rumah tanpa harus antri. Terutama pada saat bulan muda di mana jumlah nasabah itu yang membutuhkan layanan bank akan membludak dan nasabah bisa mengecek saldo, melakukan transfer dari antar bank yang sama atau bank yang berbeda itu tanpa repot. Dan yang kedua, hemat waktu, di mana nasabah tidak perlu menghabiskan waktu seharian hanya untuk menyelesaikan berbagai kewajiban di bank. Dengan adanya mobile banking akan menolong nasabah bisa melakukan transaksi saat sedang bekerja di mobil ataupun di rumah. Kalau menurutku, alat transaksi perbayaran. Selain itu, aktivitas perbankan yang telah disebutkan, nasabah juga bisa melakukan transaksi pembayaran untuk pembelian tiket, pembayaran cicilan rumah, dan kartu kredit, juga bayar tagihan lain dengan mudah. Selanjutnya yaitu murah. Internet saat ini sudah masuk dalam kategori murah karena ada belasan provider internet yang bisa ditemui dan semua menawarkan layanan terbuka. Kalau menurut saya yaitu aksesnya cepat. Buat nasabah yang sibuk dan bekerja, akses cepat perbankan adalah suatu keharusan di mana lewat mobile banking nasabah bisa tahu transfer uang proyek misalnya sudah masuk tanpa harus menelpon ke bank untuk mencari tahu. Nasabah juga bisa mengecek saldo dan mentransfer uang secepat yang nasabah inginkan hanya dengan menggunakan jari saja. Kalau kekurangan mobile banking menurut kalian gimana? Kalau menurut saya yaitu rawan kebobolan. Ini menjadi perhatian banyak pihak jika dana nasabah sering dibobol oleh orang yang tidak dikenal. Dana yang hilang seringkali tidak dapat dikembalikan dan nasabah menderita kerugian. Pihak bank sering beranggapan bahwa nasabah lalai dan tidak menyimpan PIN akses untuk ke mobile banking ataupun sebaiknya dengan baik. Kekurangan lainnya yaitu kurang privasi. Karyawan bank bisa mengetahui terkait data nasabah dan dana yang tersimpan karena banyak dari mereka mempunyai akses tersebut dan digunakan sebagai tindak kejahatan pencurian uang tanpa diketahui oleh nasabah. Kalau menurut saya, kekurangan dari mobile banking itu atau kekurangannya itu terdapat pada aplikasinya, yaitu terdapat dalam kendala verifikasi, transfer, login hingga tidak dapat diinstal pada smartphone user. Selain itu, sering mendapat pesan dari WA yang mengatasnamakan Bank BRI untuk melakukan proses perubahan tarif pada Brimo tersebut.
setiap lembaga pastinya menawarkan jasa yang terbaik untuk masyarakat. Apa sih yang kalian ketahui mengenai jasa yang ditawarkan dari Bank BRI? Menurut saya, pertama itu jasa bisnis. Jasa bisnis merupakan pilihan jasa pertama yang bisa kita pilih untuk membuat bisnis yang akan kita rencanakan dan dapat terlaksana. Ada dua jenis jasa bisnis yang ditawarkan oleh Bank BRI, yaitu jasa bank garansi dan juga jasa bank milik. Yang selanjutnya yaitu jasa keuangan. Jenis jasa Bank BRI Indonesia yang bisa kita nikmati oleh nasabah adalah jasa keuangan dengan beberapa jenisnya, seperti bill payment merupakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh nasabah melakukan pembayaran iuran bulanan dengan lebih mudah dan praktis, seperti pembayaran tagihan PLN, telepon, dan juga tagihan Telkomsel. Selanjutnya yaitu transfer dan LLG, merupakan jasa yang ditawarkan untuk dapat melakukan transaksi baik rupiah dan juga valuta asing, serta melakukan LLG dan layanan lintas giro untuk dapat mengirim uang melalui sistem clearing ke bank lain. Selanjutnya, jasa setoran merupakan jasa yang ditawarkan untuk dapat melakukan berbagai pembayaran dari tagihan rekening listrik, tagihan telepon, PBB, setoran gaji, pegawai, pensiun, dan juga biaya hidup. Selanjutnya yang terakhir yaitu jasa transaksi online yang bisa digunakan untuk menggunakan dana untuk melakukan penarikan dan setoran serta giro BRI untuk penyetoran tersebut. Menurut kalian kritik dan saran untuk perbankan BRI itu apa sih? Kritik saya dalam menggunakan layanan BRI yaitu penggunaan BIMO. Lebih bisa menargetkan fitur yang lebih personalis untuk meningkatkan frekuensi transaksi per user. Bahkan untuk nasabah non-user dan dormant user, kita mencoba untuk memulai menggunakan BRI BIMO sekaligus bertransaksi dengan program-program yang lebih menarik. Untuk saran dari yang Mbak Bila katakan tadi, yaitu perusahaan sebaiknya lebih mensosialisasikan kembali prosedur penggunaan BIMO, di mana masih banyak nasabah yang belum mengetahui adanya layanan BIMO itu sendiri. Dengan hal ini tujuannya agar dapat menumbuhkan sikap positif serta minat nasabah untuk menggunakan layanan tersebut. Menurut saya, pengalaman saya, saat saya mengambil uang di ATM, sering mengalami situasi di mana kartu ATM BRI disabel. Kalau menurut saya itu ada 3 cara yang paling mudah untuk enable kartu ATM BRI yang telah disable, yaitu dengan menggunakan BRI Mobile, yang selanjutnya yaitu menggunakan BRIMO dan web internet banking. Ketiga metode ini bisa dilakukan melalui smartphone ataupun laptop. Selanjutnya dari kritik saya selama menggunakan layanan BRI, yaitu adanya customer service yang memiliki kurang keahlian di bidang komunikasi, dan harusnya itu kan diperhatikan karena masing-masing dari nasabah itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka perlunya komunikasi yang jelas dan terarah agar tidak timbul kesalahpahaman antara nasabah dan juga customer service. Saran saya untuk itu merekrut sumber daya manusia kembali agar pelayanan kepada nasabah yang bertransaksi di BRI merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan. Standar operasional sesuai dengan ketentuan agar para nasabah tidak terlalu lama menunggu antrian yang menyebabkan mereka bosan. Mungkin dari kritik dan saran yang telah kita sampaikan tadi bisa lebih menjadi bertingkatnya perusahaan Bank BRI yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.